Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Kali ini kita nggak kerasa sudah masuk ke part 5 ya, masih dengan materi yang sama yaitu tentang manajer ya. Banyak sekali ilmu tentang manajer ini yang masih kita belum ketahui ya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar ya, lebih mendalam, lebih mendetail, agar kita bisa lebih maksimal bagaimana sih kita menjadi seorang manajer yang baik dan benar ya. Mungkin kita tahu ya, mempelajari sesuatu yang baru itu tidak ada yang bisa langsung sempurna ya. Kasarnya kita belajar naik sepeda ya waktu kecil dulu, apakah kita bisa untuk naik sepeda ya. Nah, itu yang menjadi contoh dasar, yang menjadi contoh basic adalah pada saat waktu kita kecil dulu kita belajar naik sepeda itu ya, eh, dengan melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Kita belajar lagi, kita mengulangi lagi, jatuh lagi, belajar lagi, terus mengulang berulang-ulang ya, maka kita akan semakin ahli atau semakin menguasai ya. Itu adalah contoh-contoh basic kecil ya. Kita belajar sesuatu yang baru dengan terus mengulang dan mengulang ya, agar kita bisa menguasai ya. Nah, bagaimana kita bisa improve ya untuk attitude kita ya. Yang pertama adalah value ya. Value adalah nilai ya. Nilai yang dianut sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita ya. Jadi bentengi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Jadi isi pola pikir kita dengan sesuatu hal yang baik ya kan. Itu adalah sebagai sebuah value ya kan. Terus yang kedua adalah mindset ya. Mindset adalah kelola ya. Jadi kelola pikiran dengan baik ya, karena kita akan bertindak sesuai dengan isi dari pikiran kita ya. Jadi kalau misalkan kita udah diisi ya, pikiran kita dengan hal-hal yang baik, baru kita kelola ya. Kelola pikiran kita dengan tindakan-tindakan yang baik ya kan, agar kita bisa berperilaku dengan baik gitu loh ya. Terus yang ketiga adalah attitude ya. Jadi perhatikan apa yang akan kita lakukan ya, karena dapat membentuk perilaku kita. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu ya, kita harus memperhatikan itu ya, apakah itu adalah sesuatu hal yang baik atau yang sesuatu yang hal yang buruk ya. Nah, itu yang akan menjadi perilaku kita. Pada saat kita melakukan hal yang baik, ya itu akan jadi perilaku baik untuk kita, ataupun itu sebaliknya ya. Nah, yang keempat adalah behavior ya. Perhatikan bagaimana perilaku kita, karena bisa diulang terus akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi perilaku kita pada saat kita melakukan terus-menerus ya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Itu behavior ya. Dan yang terakhir adalah habit ya. Jadi kebiasaan ya, karena dapat membentuk zona nyaman kita ya. Jadi habit itu pada saat memang kebiasaan yang akan terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi zona nyaman kita ya. Itu adalah improve attitude ya. Terus keterampilan berpikir. Bagaimana sih keterampilan berpikir seorang manajer? Adalah seorang manajer itu harus bisa berpikir dengan otak ya. Awas ya, seorang manajer harus bisa berpikir dengan otak, karena keterampilan berpikir akan sangat penting bagi seorang manajer ya. Terus bagaimana sih keterampilan berpikir itu? Apakah bisa dilatih? Bisa ya. Jadi keterampilan seorang manajer itu bisa dilatih ya, dengan terus-menerus kita melakukan hal yang memang sesuai ya. Terus keterampilan berpikir itu tidak akan meningkat dengan sendirinya ya, hanya karena kita banyak berpikir tentang hal-hal yang lain gitu loh ya kan. Jadi pada saat kita mikir ya, kita seorang manajer itu mikir, oke, kita mikir nih, tapi mikirnya yang bagaimana ya. Kalau mikirnya hal-hal yang tidak penting, itu juga percuma, tidak akan bisa merubah kita untuk berpikir secara baik dan benar ya. Terus berpikir yang harus dikuasai oleh seorang manajer adalah kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah ya kan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan membuat perencanaan ya. Jadi kita sebagai seorang manajer itu harus bisa berpikir bagaimana mengidentifikasi masalah ya, mencari solusinya ya kan, terus membuat perencanaan, mengambil keputusan. Itu yang harus kita coba untuk berpikir ke arah sana ya. Biar apa? Biar kita bisa
Jadi kemampuan kitanya itu, keterampilan kita itu bisa berkembang itulah ya, dari hal-hal yang kritis yang seperti itu ya kan. Nah, ada 4 keterampilan berpikir yang harus benar-benar kita tahu. Yang pertama adalah recall, ya, recall thinking, ya, mengingat atau menghafal, ya kan. Yang kedua adalah basic thinking, ya kan, keterampilan dasar, ya kan. Yang ketiga adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang terakhir adalah creative thinking. Nah, kita akan bahas untuk 4 tingkat keterampilan berpikir ini ya, mungkin di next video selanjutnya ya, karena memang satu-satu ini perlu dibedah semakin mendalam biar kita lebih tahu, lebih detail bagaimana sih recall thinking, bagaimana basic thinking, bagaimana critical thinking, bagaimana creative thinking ya. Jadi itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.